Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas ruang kolaborasi 2.3 ini, saya, Teti Aprianingsih, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pemalang akan berperan sebagai coach. Sedangkan yang berperan sebagai coachee adalah rekan saya sendiri, yaitu Bu Indah Caturizar. Bu Indah memiliki permasalahan yang membuat dirinya kurang nyaman karena siswa yang bernama Dinda seringkali membuat ulah. Ya. Sore Dinda, apa kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Teti, Alhamdulillah baik Bu Teti. Alhamdulillah baik, sudah tidak pilek lagi nih saya, sudah rodoplong. Maksudnya rodoplong sakitnya karena sudah tidak sakit lagi. Ya, semoga selalu sehat ya Bu. Nah ini Amin. Dinda kan tadi pagi itu sempat WA saya, katanya pingin sekedar cerita curhat-curhat gitu. Nah sekarang apa sih yang Bu Indah ingin ceritakan pada saya pada pertemuan kali ini? Iya nih Bu Teti, saya lagi posisi kurang nyaman dengan murid saya karena murid saya ini ada salah satu murid saya yang kurang nyaman lah. Kurang nyamannya itu gimana Bu? Tolong dong ceritakan, saya kok belum mudeng tuh. Ya, jadi salah satu murid saya Bu, namanya Dinda. Dinda ini anak yang paling besar sendiri di kelas karena Dinda beberapa kali tidak naik kelas sehingga dia merasa senior dan usil dengan teman-temannya. Jadi teman-temannya itu merasa terganggu. Oh, gitu ya. Berarti jadi ini Bu Indah memiliki anak murid yang bernama Dinda. Dia anak yang senior, sering mengganggu teman-temannya, usil, sering mengganggu. Nah ini mengganggunya itu bentuknya seperti apa Bu Indah? Jadi setiap hari ya Bu ya, si Dinda ini setiap hari itu ada saja yang dilakukan Bu. Ada saja yang dilakukan. Ya sila, ngumpetik buku, kemudian kalau jalan itu tangannya nggak bisa diem. Tangannya itu ada saja yang disamplokke, ada yang ditarik, dinarik tangannya temennya. Terus karena kebetulan di kelas 2 saya itu pakai jilbab semua Bu, jilbabnya yo ditarik gitu. Jadi keusilannya dia itu ada saja setiap hari itu yang dimunculkan. Sampai kan dalam belajar itu pasti ada yang jerit Bu karena ulahnya si Dinda ini tadi. Berarti Dinda itu anak yang benar-benar usil ya Bu. Jadi temannya pun akhirnya sampai ada yang sampai menangis, sampai menjerit gitu ya. Nah itu menurut Bu Indah itu sebetulnya anak yang baik itu kriterianya bagaimana Bu? Menurut saya anak yang baik itu ya anak yang patuh ya. Utamanya kalau di sekolahan itu dia tepat waktu, kemudian dia konsen dalam pembelajaran, tidak usil lah dengan temannya. Kemudian anteng ya Bu, kalau di Pemalang itu bahasanya bisa mengikuti pembelajaran, terus mau bekerja sama dengan teman-temannya, tidak saling mengejek gitu. Nah ini yang terjadi pada Dinda itu sebaliknya Bu. Gitu ya. Berarti Dinda itu memang benar-benar anak yang tidak patuh ya begitu. Nah ini berarti yang kriteria dari Ibu tadi kan patuh, tepat waktu itu jauh dari itu. Nah menurut Bu Indah, kalau dinyatakan dari angka 1 sampai 10 itu Dinda itu pada posisi angka berapa Bu? Karena Dinda itu kurang dari itu semua ya Bu ya, kurang baiknya itu Dinda itu di angka 4 Bu.
karena hampir semuanya itu Dinda kurang ya Bu, tidak memperhatikan saat guru mengajar, kemudian usil dengan teman-temannya, kemudian tidak bisa konsentrasi dalam belajarnya, terus ada saja ulahnya setiap hari, bahkan tidak hanya di kelasnya saja, di luar kelasnya pun dia pasti berulah Bu. Nih. Ya, tadi berarti lah kira-kira ini menurut Bu Indah itu kenapa Dinda kok bisa berlaku seperti itu Bu? Ya, mungkin nih karena Dinda itu kan anak yang beberapa kali tidak naik kelas, jadi merasa senior, jadi merasa besar sendiri, merasa bisa sendiri. Padahal kalau dibanding dengan teman-temannya kelas 2 saat ini ya Dinda masih belum bisa Bu, karena walaupun 2 kali tidak naik kelas di kelas 1 dan kelas 2, Dinda ini belum lancar membacanya. Tetapi karena dia merasa senior, merasa besar, jadi dia merasa, "Iki aku bisa, saya sudah pernah belajar ini." Tetapi nyatanya tidak. Kemudian masalah yang lain di dalam diri Dinda itu, si Dinda ini orang tuanya itu orang yang pekerja semua. Jadi ayah dan ibunya itu jualan di pasar, Bu. Di mana jualan di pasar itu aktivitasnya dimulai dari pagi ya, kemudian sampai siang. Nanti setelah dari pasar beliaunya ayah dan ibunya itu kulaan ya Bu ke pasar induk. Jadi ketemunya sama Dinda itu jarang Bu. Makanya mungkin faktornya ya itu Bu. Selain dari senior, dari orang tuanya. Kalau saya simpulkan berarti itu Dinda itu anak yang kurang perhatian ya Bu ya, karena itu orang tuanya itu berarti sering di pasar jadi kurang perhatian. Nah itu menurut Bu Indah itu menangani masalah Dinda ini upayanya apa? Adakah upaya dari Ibu Indah untuk menangani Dinda ini? Iya, saya sudah melakukan berbagai upaya ya Bu ya. Sudah mendekati Dinda, kemudian sudah pernah tak ajak bicara juga ya Bu. Dipanggil ke kantor juga sudah pernah Bu, karena pas kejadian itu kebenaran saya lagi kebenaran karena pas kejadian dengan KS-nya juga langsung memanggil Bu. Jadi sudah diajak ngomong dengan Dinda. Dan kalau semisalnya pas dalam pembelajaran itu si Dinda usil ya Bu ya, saya juga langsung menegur. Jadi upaya yang saya lakukan dengan Dinda juga menegur langsung, "Dinda jangan seperti itu, Dinda itu sudah saya upayakan seperti itu Bu." Ya, berarti Bu Indah itu sudah melakukan berbagai upaya ya, dari sampai membicarakan kepada orang tuanya dengan KS juga. Lah bagaimana sekarang tanggapan dari orang tua Dinda itu sendiri Bu? Iya, saya pernah ketemu juga dengan orang tua Dinda di pasar, karena kebetulan saya ke pasar. Menurut orang tua Dinda itu ya karena anaknya ya Bu ya, Dinda itu baik dan sudah memberikan perhatian, dan simpulkan di sini perhatiannya itu sudah memberikan uang jajan, sudah menyiapkan sarapan seperti itu. Tapi tidak tahu bagaimana Dinda belajarnya seperti apa. Terus dalam sehari itu Dinda seperti apa. Jadi tidak diberi perhatian khusus, hanya tanggapannya orang tua Dinda
itu sudah diberi fasilitas seperti itu, Bu. Oh iya, iya. Oh berarti itu orang tua sudah memberikan nasihat, ya saran ya begitu dan memberikan apa? Berarti fasilitas gitu. Nah Bu Indah, adakah rencana lain itu untuk menangani si Dinda ini? Ya untuk rencana ke depan mungkin saya akan menemui orang tua Dinda secara khusus ya Bu ya, karena perlu dibicarakan juga secara langsung dengan orang tua Dinda, karena kalau bertemu di pasar tadi kan hanya sebatas obrolan biasa ya Bu, hanya karena orang tua Dinda menanyakan tentang Dinda, saya kabarkan bagaimana Dinda di sekolahan, tetapi tidak secara detail. Upaya nanti yang akan saya lakukan yaitu memanggil orang tua Dinda untuk membicarakan khusus dengan Dinda. Kemudian yang kedua mungkin nanti saya akan memberi bimbingan khusus kepada Dinda, selalu berbicara dari hati ke hati untuk khususnya pelajaran tambahan Bu, karena nanti kalau ini sudah akhir semester, sebentar lagi kenaikan kelas, biar Dinda tidak begitu banyak ketinggalan. Oh ya, jadi ini bagus sekali Bu dengan melakukan pendekatan dengan orang tua. Dan tentunya ini akan mengajak kerjasama ya Bu dengan orang tua seperti itu. Akan lebih mudah untuk menangani anak. Kalau Bu Indah memberikan bimbingan khusus dengan si Dinda tersebut juga dia akan itu berarti kira-kira ini dengan upaya yang dilakukan Bu Indah harapan kedepannya itu apa ya? Harapannya Dinda bisa lebih fokus lagi Bu, kemudian bisa lebih tertib lagi ya Bu tentunya, selama ini Dinda biar lebih apa ya, tindakannya itu lebih baik lagi lah, agar tidak usil lagi dengan teman-temannya dan lebih fokus belajarnya. Iya, iya. Berarti harapan Bu Indah ini Dinda itu fokus dalam belajarnya ya Bu dan menjadi anak yang baik tentunya. Nah gini, kapan Bu Ya. Indah ini mau melakukan upaya itu Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu, karena ini sudah mau kenaikan kelas, jadi saya pengen secepatnya ketemu dengan orang tua Dinda dan nanti secepatnya melakukan bimbingan khusus pendekatan dengan Dinda dari hati ke hati. Mungkin dalam minggu depan ini sebelum puasa Bu. Baik Bu Indah, saya simpulkan ya dari awal berarti Bu Indah itu memiliki permasalahan dengan si Dinda yang Ya dia berarti betul. pernah tidak naik kelas, Ya, posturnya paling tinggi sendiri kelasnya, sehingga betul. dia senior, sehingga menganggap temannya itu yang paling kecil, teman-temannya itu kecil, ya, sehingga dia sering usil kepada teman-temannya. Nah, di Bu Indah ini memiliki upaya-upaya untuk supaya Dinda itu lebih baik lagi dengan bimbingan khusus atau berbicara dengan orang tua seperti itu, jam tambahan dan lainnya. Nah ini Bu Indah, bagaimana sekarang perasaannya Bu Indah setelah ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah saya merasa lega, merasa baik ya Bu, merasa merasa ada teman curhat yang bisa membuat hati saya plong, karena permasalahan Dinda ini tadinya saya bingung saya mau cerita sama siapa gitu. Kalau misalnya cerita dengan guru-guru yang lain juga sudah tahu kelakuan Dinda. Kemudian mau ngomong langsung dengan orang tua Dinda juga di pasar terus Bu. Pernah beberapa kali dipanggil juga nggak datang ya, dan saya memaklumi karena kesibukan orang tua ya Bu ya. Yaitu saya merasa dan terima kasih Bu Teti sudah memberikan bimbingan ke saya ya, dengan curhatan seperti ini. Saya jadi tahu bagaimana nanti upaya apa saja yang akan saya lakukan ke Dinda. Terima kasih Bu Teti. Ya, sama-sama Bu Indah. Saya juga ini tidak sabar kayaknya. Ingin tahu nanti bagaimana perkembangannya, apakah Dinda itu sudah
bisa menjadi anak yang baik Iya. atau bagaimana. Iya, Iya, Bu. kita sering Iya, calling mudah-mudahan. jangan Nggih, sungkan-sungkan Bu Indah. nggih, nggih, siap, Bu. Mudah-mudahan nanti dengan kita berbicara seperti ini bisa memberikan solusi pada masalah kita ya, Bu. Dan nanti Dinda menjadi anak yang baik dan benar-benar dalam upaya yang saya lakukan nanti bisa memberikan yang terbaik buat Dinda. Iya. Lah kira-kira ada tambahan lain atau bagaimana Bu Indah untuk Tidak, kita Bu. kali ini? Terima kasih. Tidak, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah cukup dan saya juga mau ada acara. Oke. Iya. Banyak ini teman-teman Iya. ini. Oh Wah, ya, luar. sunatan ya, Bu. Pak Eko ya, Bu, yang Iya. sunat ya, Bu. Oke, kita refleksi, Bu. Ya, sekarang kita refleksi. Refleksinya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Iya, Bu Indah sudah memaparkan dengan secara runtut identifikasi permasalahan, aksinya, dan kita terlebih dahulu sudah ada itu ya, pembukaan dulu sehingga kita itu merasa sejajar tidak seperti dengan atasan berbicara dengan nyaman gitu ya Bu. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Untuk ini saya rasa Bu Indah sudah cukup bagus dalam menyampaikannya, juga bahasanya luas, tidak kaku, malah justru saya sendiri yang harus banyak belajar dari Bu Indah. Bu Indah itu kalau berbicara itu kelihatannya terdengar suaranya merdu, bisa menatap, itu Aduh. kalimatnya itu bagus. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi? Ya, untuk kondisi yang presensi berarti kita memang harus fokus, terutama dengan jawaban apa yang diberikan oleh lawan bicara kita. Kita akan bisa menanyakan dengan apa kira-kira jawaban dari jawaban itu dan menjadi pertanyaan untuk kita selanjutnya. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Berarti kita harus sering-sering belajar terutama dalam alur tirta itu, ya. Berarti alur tirtanya itu seperti saya sendiri ketika bertanya kadang apakah ini saya kalimatnya sudah pas atau belum ya, seperti itu. Tirta dengan tujuannya apakah sudah tersampaikan atau belum lah. Untuk bisa runtut terkadang karena kita itu berbicara bukan dalam forum yang formal, kadang ada yang takut terlewati gitu. Berarti kita harus sama-sama saling belajar di dalam ini supaya masih dalam ranah tirta gitu Bu. Kemudian ini Bu Indah untuk coachingnya. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat sekarang setelah di coaching? Setelah di coaching tentunya sudah lega ya Bu, karena apa yang menjadi masalah saya sudah mendapatkan jawaban, dan jawaban itu ternyata ada pada diri saya sendiri, dan upaya-upaya tersebut akan diusahakan dengan saya sendiri. Tapi tidak akan mungkin upaya-upaya tersebut tadi muncul kalau tidak ada coach, tidak ada peranan coach. Jadi peran coach di sini sangat membantu sekali agar memancing apa yang akan dilakukan seorang coach yang mempunyai masalah. Jadi coach itu perasaannya lega ya Bu, yang tadinya sih mau menceritakan mungkin mau cerita sama siapa gitu, tapi setelah adanya coach ini sangat membantu sekali dalam peranan coach ini. Dan terima kasih Bu Teti sudah menjadi teman yang baik, menjadi teman curhat yang baik. Ya.